Sebagai salah satu janitor di Lintas Sarta, menjaga kebersihan dan kenyamanan di kantor merupakan tugas kami. Upaya ekstra kami lakukan demi lingkungan kantor yang tetap bersih dan sehat. Di tengah pandemik yang masih melanda, protokol kesehatan menjadi sebuah hal yang harus diterapkan. Memastikan setiap orang yang datang menerapkannya adalah tanggung jawab kami. Sebagai karyawan yang harus tetap bekerja di luar, apalagi yang harus tetap bertemu dengan pihak eksternal. Menjaga protokol kesehatan merupakan sebuah keharusan. Karena dengan menjaga diri sendiri, artinya turut menjaga orang lain dari berbagai potensi penyebaran virus. Demi kenyamanan pengguna saat berkendara, kelengkapan alat disinfeksi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tugas kami. Ketika yang lain bekerja di rumah, kami memang harus tetap bertugas demi menjaga operasional perusahaan tetap berjalan. Di tengah pandemi yang melanda, kebutuhan akan pelayanan yang maksimal dibutuhkan pelanggan. Setiap lelah yang ada seketika sirna. Ketika kepuasan pelanggan tercipta karena pelayanan yang kita berikan. Sebagai bagian dari Lintas Sarta, Kami siap menjaga dan melayani. Pelanggan yang kami cintai. Dimanapun dan kapanpun. Dalam kondisi apapun, karena kami percaya kita bisa melalui ini bersama. Teman-teman, kita ketemu lagi dalam Revive Lintas Sarta Podcast. Dalam edisi kali ini ya sesuai dengan ulang tahun Lintas Sarta yang ke-33, saya ingin mengekspos
apa saja yang Lintas Sarta lakukan secara internal dalam menghadapi kondisi pandemi dan bagaimana kita bereaksi ini secara positif. Untuk itu, saya mengundang 2 orang internal Lintas Sarta, Trihari dari Human Capital Management. Sore Pak. Sorry. Kemudian satu lagi adalah Feby Ferdinansyah dari IT Corporate. Sore Pak. Jadi memang antara human capital dan IT tidak bisa dipisahkan. Jadi selamat datang nih di Lintas Sarta Podcast. Sore ini kita coba bincang-bincang bahwa gimana kita menghadapi sana ya. Tapi sebelum ke sana saya pengen ngobrol-ngobrol dulu nih tentang CV masing-masing. Jadi supaya teman-teman tahu CV-nya ini bener orang HCM nggak, yang ini bener-bener orang IT nggak. Jadi kan CV-nya mesti tahu. Jadi kita pengen tahu CV dari bayi sampai dengan Pak Hari SMA. Kira-kira apa? Dari bayi. Ya kan bayi itu lahirnya di mana? Iya. Oke, saya lahir di Pontianak, Kalimantan Barat, Pak. 17 Oktober 1968. Karena orang tua saya kebetulan pegawai negeri, ya jadi pegawai PLN, jadi bisa di-assign kemana saja itu. Nah pas orang tua lagi di-assign ke Kalimantan, ya saya lahir di sana lah. Gitu ya. Jadi saya kecilnya di Kalimantan, terus pindah ke Semarang. Pindah ke Semarang itu SD. Habis itu pindah ke Jakarta pas SMP. Ya, jadi dari Kalimantan pindah ke Jawa Tengah, habis itu baru pindah ke DKI Jakarta. Nah, SMP sampai dengan SMA saya di Jakarta. Ya, kuliah di Bandung di Universitas Parahyangan. Setelah lulus kuliah ambil Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik di Administrasi Bisnis. Lulus saya sempat kerja dulu. Belum kerja lulus. dulu. Setelah lulus S1 kerja dulu, masuk di Astra saya. Ya, jadi pertama kali kerja saya join di Astra. Memang pas saat kuliah itu saya udah tertarik di skripsi udah SDM tuh. Ya, jadi skripsinya sumber daya manusia. Lulus dari Universitas Parahyangan, kerja di Astra, masuknya juga bagian SDM. Ya, jadi saya ikut yang namanya Human Resource Officer Development Program di Tapi kan Astra. itu jurusan politik, bukan ilmu politik. Iya, tapi ada Fakultas Ilmu Administrasinya. Oh, ada juga. Jadi ada hubungan internasional, ada Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis gitu kalau di Parahyangan. Nah, lulus dari situ kerja dulu kira-kira 2 tahun di Astra. Habis itu berniat ngambil S2. Ngambil S2 di Australia, di Bond University di Gold Coast, Queensland. Sampai tahun 98 ya, tahun 98-99. Urusan SDM juga? Enggak, International Management. Sempat tuh mau ngambil Master of Human Resources gitu, tapi kayaknya kok SDM terus ya. Tadinya mau ngambil Master of IT, tapi kayaknya susah banget matematik apa belajar segala macam gitu. Jadi pindah International Management gitu. Lulus tahun 99, 98, 99, kembali lagi ke Astra karena saya cuti di luar tanggungan tuh. Ya, berkarir terus di Astra sampai tahun kira-kira 10 tahun tuh ya. Saya berkarir di Astra sampai tahun 2006. Tahun 2006 tetap di sumber daya manusia. Tetap di SDM. Saya di Astra tuh mulai dari Astra Internasional, pindah ke Astra Infrastructure, terus pindah lagi ke Pramindo Ikat Nusantara, jadi berbagai macam sampai ke terakhir saya di Astra Grafia Information Technology. Ya, jadi itu terakhir. Setelah itu dapat tawaran bekerja di Bakri Group. Ya, waktu itu ada Asia, Bakri Telkom, join tahun 2006. 2006 sampai tahun 2011 lah ya kira-kira ya. 2006 sampai 2011 saya pindah ke TV One. Ya, di TV One atau La TV Media Karya namanya, TV One. SDM juga tuh. Jadi sepanjang karir saya memang di SDM. Terakhir 2015 saya keluar dari TV One terus join di Lintas Sarta, kan ketemu Bapak juga tuh. SDM juga ya? Awal-awal tuh. Sebelum pindah kan udah pernah ketemu duluan tuh Pak ya? Iya. Awal-awal ya. SDM juga gitu ya. Emang dunianya di situ Pak. Saya, Pak. Sip. Tapi sebelumnya pindah, saya pengen tahu apa menarik ya di SDM terus? Dinamikanya ya. Karena memang ketemu berbagai macam manusia. Ya, jadi terus punya kepuasan tersendiri juga. Kalau kita bisa melihat
karyawan yang mulai dari bawah sampai dengan bisa punya karir yang bisa jadi GM, jadi VP, jadi direktur bahkan gitu ya. Jadi itu punya ada kepuasan tersendiri lah melihat seperti itu. Menariknya kurang lebih seperti itu ya, karena dinamikanya sebetulnya, karena berurusan dengan manusia itu kan tidak ada yang pasti ya, tidak seperti matematik gitu ya, tidak seperti mesin, tapi pasti ada yang tidak pastinya lebih banyak daripada yang pasti gitu. Itu sih barangkali. Anak-anak ada yang didorong ke sana juga? Yang paling besar itu di ekonomi sekarang di Universitas Indonesia. Kayaknya sih minatnya entrepreneur. Yang kedua mungkin dia. Yang kedua Fakultas Ilmu Administrasi di Brawijaya. Minatnya di SDM. Ya, jadi sudah declare dia. Aku mau kayak papa juga nih di SDM gitu ya. Jadi kemarin sempat juga jadi pembicara di Brawijaya karena diminta sama anak karena anak ikut komunitas lah gitu ya di kuliahnya gitu. Yang Himabis namanya, Himpunan Mahasiswa Bisnis. Ya bergeraknya di bidang SDM gitu, bidangnya gitu ya. Jadi adalah satu. Gitu. Syukurlah kalau gitu. Oke Pak Tri, thank you nih. Saya sekarang ke Feby nih. Iya Pak. Feb, apa kabar? Baik Pak, alhamdulillah sehat. Saya juga pengen tanya tuh, kalau nanya kan gampang. Biasa kalau nanya pegawai juga gitu, dari CV nih, tapi CV-nya gimana? Bayi-bayi sampai sekarang tuh gimana kira-kira? Jadi lahir Pak ya, lahir saya itu di Jakarta. Cuman sebenarnya orang tua itu bukan asli Jakarta gitu. Orang tua tuh dari seberang semua, dari ibu dari Kalimantan, bapak dari Palembang gitu. Cuma memang ketemu di Jakarta, lahir di Jakarta, besar di Jakarta. TK, SD, SMP, SMA di Jakarta Pak saya. Lalu baru masuk universitas ke Bandung tuh, migrasi ke Bandung. Di sana di STT Telkom saya ambil jurusan teknik elektro telekomunikasi. Baru setelah itu, setelah lulus ya langsung itu sempat kerja di sebuah perusahaan Nike ya, sepatu ya. Jadi sebagai programmer di sana. Kemudian nggak lama dari situ saya pindah lagi ke Abacus ya. Jadi sistem reservasi penerbangan dulu juga pelanggannya Lintas juga ya. Sekarang udah ganti nama jadi Saber tuh. Baru dari situ terus lagi tuh karena masih bujangan ya Pak ya. Jadi masih pindah-pindah. Baru ada tawaran di Lintas Harta, baru masuk tuh di situ. Awal masuk ke Lintas Harta saya sebagai engineer di sana penyedia jasa zaman dulu gitu ya. Baru kemudian berkarir di Lintas Harta. Pada tahun 2013 saya dipindahkan ke Medan Pak. Nah saya pikir waktu itu jadi sebenarnya untuk ngambil kuliah lagi gitu ya, itu sebenarnya dipicu dengan adanya hari Sabtu tuh di Medan tuh nggak libur Pak buat anak sekolah. Saya pikir kalau dulu di Jakarta kan ya saya akan sama keluarga gitu ya. Nah saya pikir wah anak sekolah nih, udah saya sekolah lagi gitu. Makanya pas di Medan saya ambil S2 ya? S2 di sana. Alhamdulillah lulus tuh tepat waktu di sana juga. Begitu balik ke sini sisa 1 semester lah belum ininya. Jadi masih bolak-balik. Udah selesai di sana, dari ke sini ya seperti itu kira-kira. Sekarang katanya kuliah lagi S3? Iya Pak, jadi nyoba lagi nih. Jadi di Universitas Brawijaya, kebetulan Universitas Brawijaya yang enggak, tapi yang di Jakarta. Nggak tahu ya, ketagihan aja gitu ya. Tapi lebih bukan ke teknis sih, ke arah manajemen ya, manajemen science gitu. Kita ngelihatnya kok asik nih gitu ya, makanya ya udahlah jalanin aja dulu gitu. Iya, kira-kira gitu Pak ya. Jadi di IT lama juga ya, mulai dari programmer ini terus gitu ya. Pindah baru ke Medan, Lintas Harta, masuk ke marketing urusannya ya. Baru pindah lagi ke sini. Betul, sekarang ngurusin IT internalnya seluruh Lintas Harta. Iya nih, kita ngobrol-ngobrol bahwa sejak 2020 ya mulai ada pandemi. Yang dimana kita tiba-tiba saja waktu itu harus work from home gitu ya. Terus
akhirnya kita bisa lakukan itu, terutama untuk teman-teman yang non operation di lapangan ya, kita bekerja semua di rumah. Apa yang Pak Hendri rasakan waktu itu? Saya gini Pak ya, waktu itu kita 3 tahun yang lalu barangkali 4 tahun yang lalu Pak ya, kita pernah punya wacana usulan untuk kerja dari rumah tuh ya, waktu itu ya Pak ya. Kira-kira desainnya itu seminggu sekali deh Pak, gitu ya. Usulan waktu itu kita sempat diskusi ya. Tapi dengan berbagai macam pertimbangan parameter waktu itu, parameter culture, infrastrukturnya, teknologinya kayaknya belum siap nih kita nih, gitu ya. Waktu itu kita diskusi gitu. Ya udah deh, kita ini dulu deh, kita put on the table dulu, udah nanti aja dulu deh ya, gitu ya. Jadi nanti kita review lagi deh, kita lihat lagi. Ternyata tahun 2020 ceritanya lain kan ya. Ada faktor eksternal yang memaksa kita, yaitu pandemi, yang dimana kita memang itu merubah semua ya. COVID ini jadi game changer kan sebetulnya gitu ya. Jadi mengubah semua gaya bekerja di seluruh dunia ya. Jadi kita mau tidak mau, yang tadinya sebetulnya kita 100% work from office, pada saat awal-awal pandemi itu jadi 80% kita work from home. Ya, 20% saja yang memang sifatnya operasional yang tidak bisa bekerja dari rumah, maka harus bekerja tetap di kantor. Nah, dari situ kita sudah bisa melihat nih ya, bahwa sebetulnya memang organisasi ini dipaksa tuh pada saat situasi tahun 2020 ya. Organisasi seluruh dunia dipaksa untuk bekerja dengan model yang berbeda, yaitu work from home. Terlepas siap gak siap. Ya, karena memang yang diutamakan itu adalah health dan safety-nya organisasi ya, termasuk ada karyawannya di dalam. Nah inilah kita melihat bahwa wah ini gak punya pengalaman nih kita nih ya. Tetapi kita melihat ada beberapa hal yang kita lihat kita punya. Yang satu infrastrukturnya ya, untuk connected ya, untuk connection ya. Jadi kita punya di organisasi sendiri kita punya internet, kita punya jaringan seluler ya, seluruh karyawan. Terus itu yang pertama ya, infrastruktur. Terus kita juga sudah ada program notebook ownership program, jadi seluruh karyawan ada walaupun yang outsource belum lengkap. Yang kedua teknologinya. Teknologinya hampir seluruh aplikasi Lintas Sarta itu bisa diakses dari luar. Ya, jadi sudah ada ya, teknologinya sudah ada, aplikasi-aplikasi yang memang sifatnya krusial sudah ada. Yang ketiga bisnis prosesnya. Ya, bisnis prosesnya ternyata bisa apply dalam situasi work from home. Gitu ya. Jadi kita juga melihat itu. Yang paling penting walaupun paling terakhir itu adalah people-nya. Sebetulnya leader-nya. Ya, jadi berdasarkan dari 4 hal tersebut yang kita belajar, terus kita juga survei ke karyawan selama awal kita mulai tahun 2020 pandemi itu. Kita melihat juga, oh ternyata karyawan itu 50% itu mengatakan bahwa efektif work from home gitu ya. Tentu dengan segala kekurangan dan kelebihannya di tahun 2020 awal itu ya. Nah sekarang kita lihat bahwa dengan melihat bahwa oh kita punya infrastrukturnya, kita sudah punya teknologinya, kita sudah punya bisnis prosesnya walaupun perlu diimprove, kita juga sudah punya people-nya dengan leadership yang perlu juga diimprove. Kita melihat ke depan rasanya model bekerja seperti ini bisa diterapkan. Hybrid namanya, hybrid working space. Ya, jadi antara atau kita sebutnya flex work ya Pak ya. Flex work ini antara work from anywhere dengan work from office gitu. Tapi karena sekarang situasinya masih pandemi, maka nggak bisa work from anywhere. Kita masih work from home gitu ya. Jadi kita melihat ke depannya ini menjadi satu hal yang lebih baik buat organisasi dari sisi efisien dan efektivitas gitu. Nah, jadi model hybrid itu yang dipakai. Itu dasar-dasar pada pelajaran di 2020 ya. Betul. Sebelum-sebelumnya memang kita udah punya ini gitu ya. Betul. Ya, sebelum-sebelumnya seperti Pak Rikat ada infrastruktur sudah ada, aplikasi-aplikasi sudah siap gitu ya. Dari 2020. Jadi 2020 sebelum kita masuk lah. OTPB gimana lihat 2020? Ya tadi sih Pak sebenarnya ya kita udah siapkan semua sebenarnya untuk masuk situ. Cuman memang untuk full bisa sebagai mobile workers itu ya, itu yang memang jadinya ditarik gitu loh. Yang tadinya kita mungkin itu plan berapa tahun ke depan gitu ya, itu jadi ditarik semua tuh Pak, ditarik ke depan semua. Termasuk keamanannya, security-nya karena polanya juga udah bergeser tuh. Jadi kalau dulu kita kan gini, kalau untuk infrastruktur itu kalau di kantor kita sebutnya hard infrastruktur gitu ya, karena ada jaringan LAN-nya dan lain sebagainya di kantor ya. Tapi kalau udah keluar itu jadinya soft infrastructure tuh. Jadi
masing-masing pakai koneksi sendiri kan, dan itu sangat sulit untuk kita kelola security-nya gitu. Untuk itu ya kita mau nggak mau, suka nggak suka, itu nerapin yang namanya VPN gitu loh. Untuk akses untuk secure ya, untuk mensecure jaringan dari user ke kantor gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang agak dipercepat lah sebenarnya Pak. Sebenarnya memang mungkin udah ada roadmap-nya ke sana, cuman beberapa yang sifatnya equip untuk mobile workers itu jadinya jadi dicepetin gitu loh Pak, ditarik. Kira-kira gitu sih. Iya, pengalaman 2020 menarik ya. Karena memang dibilang bisa bekerja efisien. Memang efisien sih. Kenapa? Kenapa saya bilang efisien? Saya saja bekerja sampai malam gitu jadinya. Jadi Sabtu Minggu kalau perlu meeting ya meeting aja gitu. Jadi kita kalau bekerja seperti biasa kan, mau meeting nih. Wah, Pak Feby lagi nggak ada nih. Ya besok deh gitu kan gitu. Oh ini mau meeting nih. Yuk tanya nih. Lagi bisa nggak? Instan langsung komunikasi. Oke bisa kita meeting. Meeting langsung. Ya kan? Itu jalan segala macam. Jadi 2020 saya lihat sebenarnya exhausted juga kita. Jadi Sabtu Minggu dipakai itu juga. Betul Pak. Nah dari dasar-dasar itu akhirnya Lintas Sarta memutuskan bahwa di bulan apa ya kita putusin bahwa oke deh di 2021 kita pakai work from anywhere waktu itu ya. Kita sebut yang namanya flex work. Dengan dasar-dasar tadi bahwa oke, kita ternyata bisa, kita punya aplikasi, kita putusin. Ya. Benar gak? Betul. Apa itunya komentarnya gimana ya kita mutusin ke sana? Satu hal yang menarik sebetulnya Pak ya. Menarik karena ini satu hal yang baru dan organisasi ternyata Lintas Sarta itu bisa beradaptasi dengan baik ya, termasuk dari sisi orang-orangnya ya, baik dari sisi leadernya ataupun tim membernya juga bisa beradaptasi dengan baik ya. Karena apa? Karena kita melihatnya dari proses dari organisasi ini tetap berjalan dengan baik gitu. Walaupun ada kekurangan di sana di sini, tetapi secara umum bisa berjalan dengan baik. Ya, jadi kembali lagi Pak tadi sebetulnya kalau kita lihat bahwa karena kita tadi improvement yang dilakukan oleh Pak Feby juga mungkin ya dari sisi infrastrukturnya, infrastruktur bukan hanya dari sisi infrastruktur teknologinya saja, tapi juga infrastruktur kantornya juga gitu ya. Kantornya siap nggak gitu ya sebetulnya untuk kita model bekerja seperti sekarang. Makanya ada collapse office yang sekarang kita pakai. Ya. Itu satu. Yang kedua teknologinya kembali lagi tadi Pak ya. Teknologinya improvement yang dilakukan juga itu sudah membuat kita lebih siap lagi gitu. Prosesnya apalagi Pak? Prosesnya kita sudah improve dan kembali lagi kalau orangnya Pak memang mindsetnya masih harus diubah gitu ya, masih diubah. Diubahnya adalah terutama dari sisi leadernya nih. Karena kita bekerja kan remote. Nah, padahal biasanya leader-leader kita ini kan ketemu nih tiap hari ketemu kan kita ketemu gitu ya. Oh dilihat nih anaknya ini masuk nggak lagi kerja apa dan segala macam. Sekarang udah nggak kelihatan nih. Ya sehingga kita harus punya model yang baru dari sisi leadership yang namanya remote leadership program. Nah ini lagi nanti kita di ASEAN ada inisiatif untuk menuju ke sana gitu ya. Tapi mudah-mudahan bisa menambah kesiapan kita untuk bekerja work from anywhere atau flex work ini bisa berjalan dengan baik. Itu sih Pak. Iya memang ada ini juga sih ya. Blessing in disguise. Dulu kita nyiapin ruangan-ruangan kita itu sudah mulai bahwa teman-teman nggak pakai meja bersama gitu kan. Udah ada juga yang namanya locker bersama gitu. Kita siap-siapkan gitu ya. Walaupun kita belum tahu ada kejadian ini, ternyata akhirnya kepake. Sekarang sudah kita rubah semua nih. Semua 5 lantai sudah kita kembalikan ke gedung. Kita sudah nggak ini lagi. Karena kita udah bilang kita yakin kita bekerja bisa kerja dari mana saja. Terus kita juga sudah buat ruangan-ruangan seperti ini yang mau datang ke kantor ya silakan ada meeting di sini gitu ya. Kita juga punya tes antigen sendiri gitu. Kalau mau datang tes antigen semua tinggal masuk segala macam. Nah, Feb, setelah kita putusin kayak gini, apa yang IT lakukan? Bahwa ternyata teman-teman bisa bekerja di mana saja. Terus terang ini sih Pak, 2020 itu kita banting setir lah kalau dibilang gitu ya. Jadi semua planning kita yang sifatnya dulu untuk yang penyiapan kantor, contohnya untuk improvement WiFi gitu ya. Kita kan udah anggarkan tuh ya untuk WiFi karena memang dulunya kita belum nyangka nih bahwa ya jadinya
sedikit yang kepakainya gitu ya karena nah itu kita ya alhamdulillah teman-teman juga cukup fleksibel gitu ya untuk beradaptasi. Itu semua kita rubah semua yang tadinya kita fokus ke infrastruktur yang di kantor. Nah kita lebih ke arah kerahkan untuk support untuk yang mobile workers. Contohnya untuk endpoint Pak. Jadi sekarang ini yang tadi saya bilang bahwa ancaman security itu sekarang udah bergeser nih. Ini kalau ngomong data ya, jadi di 2020 sebelum 2020 itu insiden yang terjadi itu banyaknya di network gitu ya. Tapi setelah 2020 kita pandemi kemudian bekerjanya dari rumah itu bergeser tuh. Jadi yang insiden itu yang banyak sekarang itu di endpoint sama di email gitu loh. Akhirnya kita yang tadinya mungkin ya tetap ya di network tetap kita amankan, tapi kita lebih fokus untuk nurunin itu gitu. Angkanya cukup naik drastis ya, di Q2 itu serangan endpoint itu dari 15% masuk ke Q3 itu langsung 35-40 gitu. Jadi serangannya sebenarnya bisa jadi ke network ya, cuman masuknya itu loh Pak dari mana-mana karena udah celahnya terbuka. Jadi lebih ke arah situ. Gitu. Jadi secara infrastruktur lintas sarta, secara aplikasi teman-teman sudah bisa menggunakan. Ya, aplikasi, masalah persetujuan, masalah segala macam, digital signing segala macam sudah bisa dilakukan. Kita sudah punya. Tapi dengan kita bekerja di mana saja, makanya segala macam security bisa masuk dari segala macam celah. Gitu. Jadi memang ini untuk pelajaran buat perusahaan-perusahaan seperti kita. Begitu kita buka ini, security-nya harus kuat. Kalau tidak berantakan, ya kan? Kita kadang-kadang nggak pernah merasa sih, karena itu kan maya ya. Nggak pernah merasa bahwa tiba-tiba data kita hilang, tiba-tiba kita nggak bisa bekerja karena server macet dan sebagainya. Nah ini yang perlu dilakukan. Jadi kita seperti apa security kita sekarang? Jadi ada beberapa program yang kita lakukan ya Pak. Sebenarnya di samping teknologinya, human-nya juga paling penting nih gitu loh. Jadi kalau teknologinya tadi yang saya bilang kita fokus ke peningkatan improvement di sisi endpoint security gitu ya dengan segala macam teknologinya. Kemudian dari sisi human-nya kita galakan untuk awareness tuh, security awareness. Mungkin teman-teman juga udah bisa sering terima ya email broadcast terkait dengan security awareness. Kita kasih tahu mereka celah-celah apa saja yang bisa dimasuki gitu ya. Kalau mereka pakai mobile device dari mana aja gitu ya. Kemudian yang satu lagi Pak, kita adakan namanya shadow campaign. Shadow campaign tuh gini, seolah-olah kita attack gitu loh, seseorang gitu ya. Nanti kita random. Mungkin ada beberapa teman yang pernah kena gitu ya. Tapi begitu dia ngeklik, dia baru kita kasih tahu, oh ini shadow campaign IT. Artinya Anda itu belum aware gitu loh terhadap ini. Tolong nanti ke depan dan lain sebagainya kita arahkan gitu. Jadi kita random tuh Pak, kita lakukan terus rutin. Tujuannya itu tadi membangkitkan awareness gitu. Karena secanggih apapun teknologi, kalau human-nya belum aware ya terhadap security itu, wah pasti akan jebol juga gitu. Kira-kira gitu sih. Ya mudah-mudahan. Jadi intinya berdua ini percaya bahwa pada satu saat pandemi itu stop, mudah-mudahan kita berdoa lah bahwa pandemi itu bisa tidak ada lagi. Kita tetap akan bekerja seperti ini. Iya betul. Iya. Berarti Anda harus siap di mana aja, kita bekerja di mana saja, ya kan? Dan kita bisa lakukan seperti ini terus. Percaya kita kan ya? Ya jadi udah kita putusin gitu. Nah, ini saya mau ngobrol sama Trihari bahwa kita ini kan manusia tuh makhluk sosial gitu. Tadi kan Pak Trihari bilang, wah saya tertarik nih ada di SDM gitu ya, sumber daya manusia. Karena apa? Karena bukan ngadepin seperti barang, bahwa ini macam-macam gitu kan. Kita sebagai manusia itu kan makhluk sosial, perlu interaksi dong satu sama lain gitu ya kan. Kalau pandemi ini panjang, ini gimana kita bisa berinteraksi? Karena ada juga orang tuh kebanyak yang biasa-biasa interaksi, terus di rumah gitu dia stresnya naik. Iya betul. Iya kan? Apa yang akan dilakukan oleh teman-teman di human capital untuk teman-teman yang para karyawan? Iya betul. Sebenarnya nggak ada pilihan yang ideal Pak ya, sebenarnya buat organisasi gitu. Memang kalau kita melihat dibagi menjadi 2 tahap nih sebetulnya organisasi kita situasinya terkait dengan masalah fleksibel. Tahap pertama adalah tahap di masa pandemi yang tadi Pak tanyakan, bahwa memang dalam situasi seperti sekarang tidak ada yang ideal kita bisa
interaksi dengan sesama karyawan lah, gitu ya, sesama karyawan. Sehingga kita perlu media yang lain. Ya, media yang lain yang kita juga sudah lakukan sekarang sebetulnya. Ya, medianya tidak harus dengan media yang offline, tapi media online. Ya, salah satunya dengan kita Microsoft Teams. Ya, kita bisa melakukan meeting online, kita bisa berdiskusi online. Yang kedua, kita juga ada WhatsApp, kita bisa lakukan video call, kita bisa lakukan conference call, bahkan ada Zoom juga kita bisa pakai. Nah, sementara pilihan-pilihan itu tidak banyak memang. Ya, jadi sementara kita bersosialisasi itu dengan melakukan media online pada saat situasi pandemi masih seperti sekarang ya, karena kita masih work from home, karena memang situasinya masih kurang ideal. Nah, sehingga proses sosialisasi antar karyawan itu bisa dilakukan secara online. Kalaupun harus dilakukan secara offline, maka harus melalui protokol yang cukup ketat. Jadi harus melakukan, teman-teman kita juga masih ada yang suka datang ke kantor karena kerjaannya, karena memang teman-teman misalnya contohnya dari sales, dari operation itu masih suka datang ke kantor. Ya, karena harus berinteraksi dengan pelanggan dan lain-lain. Protokolnya harus ketat. Jadi kita di kantor sendiri harus melakukan rapid test 2 minggu sekali, harus selalu menggunakan masker. Ya, jadi harus menjaga jarak, tidak boleh saling berdekatan. Kita juga tidak bisa mengharuskan karyawan seluruhnya masuk gitu. Sehingga health dan safety-nya itu masih bisa terjamin. Jadi Pak, kalau memang tadi pertanyaannya adalah gimana nih ya kita sebagai makhluk sosial, memang sosialisasinya atau bersosialisasinya itu masih menggunakan media online. Ya, beruntung juga kita ada sosial media yang digital gitu ya. Di mana kita masih bisa bersosialisasi melalui Instagram, melalui Facebook, hal-hal yang lain lah, yang non kerjaan ya. Non kerjaan kita masih bisa melihat itu. Situasinya kayak seperti itu Pak ya. Jadi sekarang dalam situasi pandemi ini kita harus bersabar-sabar ya, sehingga kalau tidak diperlukan offline, sebaiknya memang online saja gitu ya. Dengan tadi media-media yang tadi. Seperti itu sih Pak, kurang lebih. Sementara kalau di kita ada program-program lain nggak selain program yang menyangkut program meeting online dan sebagainya. Di luar itu kan mesti ada program lain kan. Apa aja yang punya program bahwa apa ya, misalnya inovasi atau program pertemuan yang lain. Kalau program yang biasa kita lakukan secara offline sekarang dilakukan online, tetap berjalan Pak. Jadi misalnya kayak sebentar lagi ada Best Employee Award, itu inisiatif seperti itu tetap ada. Terus ada inisiatif baru dari kita, Innovation Award. Ya, Innovation Award itu juga berjalan tahun ini. Nanti juga akan ada programnya, akan ada acaranya juga, gitu ya. Yang lain-lain tetap berjalan seperti biasa Pak. Gitu. Jadi mudah-mudahan itu tidak online ini tidak mengurangi kegiatan-kegiatan kita yang berjalan seperti biasa. Walaupun kegiatan yang sifatnya ekstrakurikuler seperti sport gitu ya, karena kita kan biasanya ada pingpong dan lain-lain gitu ya. Nah, itu nggak bisa tuh Pak gitu ya. Jadi belum bisa lah, kita tidak anjurkan itu sekarang. Tapi di luar itu sih kegiatan-kegiatan yang biasanya kita lakukan secara offline bisa dilakukan online akan kita lakukan gitu. Oke. Terus kalau Feb nih dengan seperti ini gitu ya, tadi disampaikan, apa tantangan ke depannya buat teman-teman di IT Corporate untuk mendukung semua aktivitas teman-teman Lintas Harta? Jadi kita ada program yang kita sebut namanya Digital Workplace Pak. Jadi sebenarnya itu tadi ya, kita mengangkat yang tadinya kita visinya itu mengangkat yang tadinya kita bekerja secara offline gitu ya, kemudian kita angkat nih ke awan lah gitu ya, ke arah virtual. Nah, Digital Workplace itu diharapkan bisa menjadi satu tempat yang satu pintu ya, jadi karyawan itu bisa mengakses apapun di sana, mulai dari informasi bisa macam-macam ya yang dikirimkan dari Korkom misalkan atau HR gitu ya, itu di sana. Kemudian dia juga bisa kolaborasi di sana gitu ya. Kita juga sebenarnya ada platform untuk sosial media Pak Tri, mungkin nanti juga bisa dikembangkan ya. Jadi itu memang close user, tapi untuk satu perusahaan aja kita bisa kolaborasi sama seperti kayak Facebook dan lain sebagainya. Itu bisa dikembangkan di sana juga gitu. Kemudian juga tools-tools pendukung lainnya Pak, seperti kita juga udah bangun untuk
room and desk reservation ya. Jadi kita kan sharing seperti ini mungkin kalau saat ini masih sepi ya karena kondisi masih pandemi. Tapi kalau ke depan nanti yang mungkin orang-orang akan lebih banyak tertarik untuk ngisi ini, itu perlu diatur, perlu ada toolsnya untuk reservasi dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yang kita develop juga terkait dengan dokumen workflow management gitu. Kalau dulu mungkin kita masuk kantor gitu ya, dokumen ya gampang ya di-trace ya. Mungkin ketahuan nih siapa yang bawa ini, namanya ada di logbook biasanya itu ya. Nah sekarang ini kan nggak tahu kita ya. Semua juga dokumen bersifat soft copy. Nah itu kita bikinin untuk bisa nge-trace itu. Jadi posisi ini sekarang ada di mana itu semua ke-trace semua untuk memudahkan. Plus juga ditambah dengan dashboard tuh Pak. Itu juga penting ya untuk melihat performansi dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu tantangan ke depannya kalau yang tadi ditanyakan yaitu tadi gimana caranya IT dan seluruh timnya itu bisa dengan cepat untuk beradaptasi nih dengan kondisi seperti ini. Otomatis harus banyak belajar terus gitu karena sangat cepat sekali perubahannya gitu. Mungkin itu sih Pak Arya. Kalau mengenai pekerjaan maupun absensi gimana? Iya, jadi ya ini kolaborasi juga dengan HR ya. Jadi pada saat kita udah memutuskan untuk work from home atau work from anywhere, semua harus dilengkapi itu termasuk absensi. Jadi alhamdulillah sekarang ini kita udah punya sistem ya Pak TDI ya. Jadi Mylintas Arta itu bisa dilakukan absensi dari manapun user berada atau karyawan berada. Itu dia bisa ngedetek geotaggingnya Pak. Jadi dia bisa ketahuan dia posisinya ada di mana. Kemudian di situ juga kita mengharuskan karyawan tuh selfie gitu loh. Jadi menunjukkan benar-benar dia nih yang absen gitu ya di situ. Kemudian juga ada picture-nya. Ada picture-nya gitu ya. Kemudian di dalam situ juga beberapa yang sifatnya belum ada mobile apps-nya seperti pengajuan cuti apa ya. Sekarang udah bisa di situ juga. Jadi ya kita ke arah sana sih Pak untuk melengkapi ya puzzle-puzzlenya ya. Mungkin sekarang belum lengkap ya, bertahap kita lengkapi Pak puzzle-puzzlenya untuk mendukung itu. Kira-kira termasuk dukungan kalau keluarga sakit gimana segala macam. Iya. Jadi sebetulnya memang agak terpisah sih dari aplikasi tadi ya Mylintas Arta gitu ya. Sekarang di dalam situasi pandemi ini kan pasti pada saat kita sakit tempat yang paling kita jauhi adalah rumah sakit sebetulnya. Iya. Sehingga bagaimana caranya nih kita berpikir juga di HCM supaya karyawan-karyawan yang keluarganya ada yang sakit itu bisa juga akses ke dokter gitu ya. Sehingga kita sudah bekerja sama dengan berbagai platform, contohnya misalnya Halo Dokter gitu ya, Halodoc dan lain-lain, supaya nanti yang sebelumnya itu kalau klaim ini agak sulit tidak diganti gitu ya, tapi sekarang ini sudah bisa ya. Jadi karena kita sudah kerjasama sehingga teman-teman atau karyawan semua bisa mengakses fasilitas kesehatan tanpa perlu datang ke secara fisik datang ke dokternya atau ke rumah sakitnya gitu. Jadi itu salah satu contoh inisiatif yang kita bekerja sama juga dengan Olexa sebetulnya. Iya, gitu, karena Mylintas Arta punya Olexa, jadi kita kerjasama dengan beberapa platform gitu ya. Jadi kalau memang sakit dia bisa konsultasi dulu dengan dokter. Betul. Sebelum mereka kalau bisa berat harus ke rumah sakit atau bertemu fisik ya. Betul. Tapi sebisa mungkin sih ketemu sama dokternya melalui online sih. Online dulu jadi. Dan ini sudah terimplementasi di semua mobile phone kita ya. Iya. Jadi untuk dalam kondisi pandemi ini ya, ada tantangan yang mungkin jadi pertanyaan gitu ya. Bagaimana kita kan bekerja selalu teamwork. Dulu teamwork itu kan nggak juga bisa terjadi begitu saja. Harus ada pengarahan, ada training, ada bootcamp dan sebagainya kan. Nah ini gimana nih di HCM nih, untuk tetap bahwa kita bekerja dengan teamwork ini. Iya. Memang kondisinya kembali lagi Pak ya, kondisinya bukan kondisi yang ideal gitu ya. Memang sebelum pandemi teamwork itu dibangun dengan konsep offline lah gitu ya. Jadi kita tadi yang Pak Aris sampaikan bootcamp, kita setahun sekali kita pergi keluar kota untuk building teamwork di leadership position gitu ya. Sekarang dalam situasi pandemi konsepnya berbeda memang. Konsepnya berbeda sama sekali, bahwa teamworknya ini bisa dibangun karena salah satu unsur teamwork yang paling penting itu paling mendasar adalah komunikasi. Ya. Jadi komunikasinya dulu berjalan nih supaya teamworknya bisa terbentuk. Nah komunikasinya kembali lagi
dengan media apa? Karena media offline ini masih agak sulit kita lakukan. Sehingga media online yang kita jalankan. Nah, komunikasi dengan media online berbagai macam cara tadi ya, berbagai macam media yang kita bisa pakai platformnya ya, baik itu platform WhatsApp dan lain-lain. Nah, kita juga HCM sendiri memastikan bahwa teamwork ini bisa berjalan dengan komunikasi yang baik. Makanya di HCM ada Human Capital Business Partner bersama-sama dengan masing-masing divisi memastikan agar meeting divisi, meeting departemen itu bisa berjalan. Ya, supaya apa? Supaya proses komunikasi ini bisa berjalan. Dan juga memastikan supaya meeting-meeting yang sifatnya individual itu juga bisa berjalan, ya, coachingnya dan lain-lain gitu ya. Nah, ini yang sebetulnya inisiatif dari HCM dalam situasi pandemi. Gimana caranya? Ya tadi dibantu. Ya dibantu memastikan memang ada divisi-divisi yang juga tidak reguler mengadakan meeting setiap minggu gitu ya. Tetapi sekarang dibantu oleh Human Capital Business Partner memastikan bahwa ayo kita meeting setiap minggu. Ya, di departemen-departemennya juga kita minta supaya bisa ada setiap minggu. Nah, kita juga ada aplikasi task management ya di dalam My Lintas Sarta. Sebetulnya dengan task management ini membantu supaya memonitor masing-masing individu di dalam tim itu menyelesaikan tugasnya atau tidak. Nah, itu adalah bagian daripada bagaimana kita berkomunikasi di dalam teamwork dan membuat supaya teamwork ini tetap berjalan walaupun situasi tidak ideal. Nah, jadi yang paling basicnya Pak, kalau di kita sekarang karena kondisinya tidak ideal, kita masih work from home. Tapi nanti kalau kondisi pandeminya sudah mudah-mudahan insya Allah akan hilang gitu ya, ini akan lebih baik lagi gitu ya. Karena kita flex work itu bukan berarti kerjanya dari rumah saja, tapi bisa dari mana saja, termasuk bekerja di kantor, ya bekerja di kantor. Sehingga nanti akan dipastikan, diminta untuk teman-teman memang harus tetap datang ke kantor. Seminggu sekali atau seminggu 2 kali gitu ya, untuk datang ke kantor bertemu dengan teman-teman divisinya untuk berkolaborasi ya, sehingga tadi proses komunikasi terjadi, proses teamworknya pun juga menjadi lebih baik. Tapi itu nanti setelah pandemi. Kalau tadi pandemi, apa yang optimal kita bisa lakukan adalah berkomunikasi dengan baik, itu teamworknya sih Pak. Tapi kalau inisiatif kayak team building dan lain-lain belum bisa dilakukan sekarang pada situasi pandemi gitu. Iya ya. Tapi terkait gitu juga kan juga ada training ya untuk karyawan. Iya betul. Gimana IT apa ini supportnya untuk training karyawan? Jadi sebenarnya ada di dalam success factor ya Pak Atri ya. Jadi kalau untuk training itu kan ada 2 tuh Pak. Ada LMS, Learning Management System, sama KMS ya, Knowledge Management System. Itu kami lihat itu sudah ada fiturnya ya. Teman-teman juga sudah pakai di HR, di success factor itu. Dan itu sangat efektif tuh, bisa ngelihat progresnya juga ya Pak Tri ya. Jadi kalau sekarang kan kita mungkin kerjasama dengan LinkedIn Learning gitu ya. Itu udah integrasi, kemudian juga sudah bisa dilihat progresnya. Satu orang itu dia mengakses berapa kali di dalam 1 hari, kemudian dalam 1 minggu dia punya kuota berapa jam yang dipakai. Nah itu kita akan tetap kembangkan itu tuh Pak, karena sudah menurut kami itu sudah cukup baik gitu ya. Kemudian untuk team building tadi, nambahin sedikit juga, sebenarnya task management yang kita pakai itu sudah bukan yang tradisional ya. Tradisional dalam artian kalau tradisional tuh linear gitu, jadi dari atasan ngasih ke bawahan dah gitu. Tapi sekarang ini task management yang kita pakai salah satunya itu udah collaboration task management. Jadi misalkan kita punya tim 5 orang gitu, ada 1 leadernya. 5 orang itu sudah bisa keroyokan tuh terhadap tas itu. Oh saya ngambil yang ininya, nanti diupdate. Nanti yang lain juga akan tahu, oh si ini ngerjakan yang mana gitu. Jadi memang sekarang eranya collaboration gitu loh, nggak bisa lagi one to one gitu ya. Jadi udah kesana sih Pak Arya kira-kira. Oke. Jadi itu yang memang kita sengaja buat itu bersama-sama ya, teamworknya harus terjaga secara online dengan bekerja bersama-sama. Betul. Ya. Terus kemudian belakangan kan kita juga terpaksa dengan kondisi kayak gini, ketemu customer dibatasi, mereka juga ada yang mau ditemui, ada yang tidak gitu. Akhirnya termasuk kita menjalankan webinar kita selenggarakan, komunikasi juga melalui online. Apa yang teman-teman IT kerjakan untuk webinar ini kira-kira? Ini agak sedikit shifting memang ya pekerjaan di IT Pak, khususnya di infrastruktur ya. Makanya kita kemarin juga kepikiran, apa ganti nama nih jadi IT dan multimedia gitu. Karena sekarang itu teman-teman khususnya di infrastruktur itu
support ke arah broadcasting juga gitu ya, untuk ngebantu webinar. Mau nggak mau mereka itu harus beradaptasi ya dengan lingkungan. Akhirnya mereka harus menguasai itu tools-tools yang tadinya memang bukan perannya di sana gitu ya, tapi sekarang membantu. Ya alhamdulillah kita sekarang udah punya beberapa tim yang boleh dibilang sudah mumpuni lah ya untuk mengoperasionalkan baik hardware maupun softwarenya ya, khususnya untuk mendukung webinar maupun acara-acara internal ya. Dari HR juga sering kita kolaborasi, nanti dari tim IT yang akan support untuk pelaksanaannya. Jadi kita sudah bisa handle sendiri tuh Pak. Bagus lah. Ya kita juga lihat kemajuan teman-teman bikin acara-acara gitu ya, di mana punya ada panggungnya, ada virtual panggungnya, seperti dulu atau virtual orang geser dikit hilang orangnya. Awal-awal kan, karena belum tahu kan. Sekarang udah tahu nih bagaimana bisa 2 orang, Jadi jadi memang ya mau tidak mau harus laku ke sana gitu. Udah harus jalan ke situ dan kita perusahaan menyiapkan ini semua jadi seperti ada di sini. Ada studionya dan sebagainya ya kita harus siap gitu. Dan ini harus dimanfaatkan oleh seluruh pimpinan lintas harta dalam komunikasi ke dalam maupun keluar. Yang lain adalah ke depan, mudah-mudahan sih nggak panjang nih. Tapi kalau panjang-panjang mau tidak mau kita harus menyiapkan tiap tahun kan kita harus nyiapin namanya pimpinan ya. Betul. Ada yang pensiun, ada yang mana dan sebagainya. Ini kan dengan kondisi seperti ini kalau dulu kan kita bisa lihat nih siapa yang bisa kasih pendapat, siapa yang bisa mengambil keputusan bagus, siapa yang punya rencana baik gitu kan. Nah, sekarang mesti harus lebih dalam lagi dalam kita menyiapkan pemimpin pengganti kita untuk bisa jadi pimpinan gitu. Karena nggak bisa instan begitu aja kan. Orang kadang-kadang lihat, ini nih kapan pensiun, kapan aku bisa ganti, nggak juga begitu kan. Dia mesti bisa berani ngambil keputusan, dia punya wawasan, dia punya kebijaksanaan, dia kan gimana dia mengembangkan bawahannya gitu. Berani tanggung jawab maupun juga berani empowerment. Nah ini gimana nih? Iya. Iya Pak, memang situasinya kembali lagi ya, situasi pandemi ini mengubah semuanya lah tadi Pak Feby juga sudah sampaikan gitu ya, bahwa berbagai macam hal ini harus kita persiapkan dengan cara yang berbeda. Lintas Harta sendiri sebetulnya sudah mempersiapkan succession planning atau pool of successor itu dari 3 tahun yang lalu ya, 3 tahun atau 2 tahun yang lalu. Gitu. Sekarang kalau kita lihat Pak, sebetulnya sudah berjalan proses succession itu ya, karena 50% dari GM sekarang ini sudah GM baru. Ya baru itu kurang lebih di bawah 3 tahun, di bawah 3-4 tahun. Jadi tanpa kita sadari ternyata sudah berjalan nih. Ya, GM banyak, ada yang pensiun, ada yang keluar dan lain-lain, penggantinya sudah mulai masuk 50% tuh kurang lebih gitu ya. Nah, SM juga begitu. Senior manager. Ya, senior manager juga hampir 50%, 46% tepatnya. Itu sudah SM yang baru. Ya, baru itu artinya di bawah 3 tahun tadi. Jadi sebetulnya kita sudah mempersiapkan itu dan sudah terjadi. Yang terjadi sekarang adalah memang pada saat masa pandemi ini ternyata pool of successor kita berkurang nih. Karena tadi sudah banyak yang naik ya, banyak jadi GM, banyak yang naik jadi SM. Sementara belum diisi lagi gitu ya. Belum diisi lagi. Nah, pada saat mau diisi situasinya tidak ideal gitu ya, dari Pak Arya sampaikan. Ini gimana kita mempersiapkannya gitu ya. Nah, kita memang melihat nih, kita sekarang lagi berjalan nih bulan ini yang namanya people review Pak. Ya, jadi dari berbagai macam perspektif human capital kita siapkan dari succession-nya, demografi karyawan, trainingnya dan lain-lain gitu ya. Kita review bersama-sama di masing-masing direktorat. Nah, kita sudah melihat nih bahwa memang kita ada kesenjangan pool of successor kita. Ya, HCM akan membuat satu inisiatif yang namanya Lintas Harta Future Leader Program. Ya, untuk mengakselerasi. Gimana caranya? Ya programnya kita sekarang ini, program kita belajar ini kan sudah shifting nih Pak. Shiftingnya adalah dari proses belajar yang sebelumnya dependent learner gitu ya, menjadi independent learner. Yang tadinya kita belajar itu nunggu dikasih training, ya sekarang kita harus belajar mengupgrade diri sendiri jadi independent learner. Makanya pas pada saat pandemi ini tadi yang Pak Feby ceritakan, kita pas bekerja sama LinkedIn. Nah leader-leader ini kalau tidak bisa mengikuti program-program training yang sifatnya in-class training, maka bisa belajar melalui LinkedIn nih.
nanti future leader kita ini ya, dari link in learning ini akan memfasilitasi konten-kontennya bisa diambil dari link in learning. Nah ini yang sebetulnya program ini mudah-mudahan bisa mempersiapkan tadi yang Pak Ares sampaikan dengan situasi yang berbeda. Ya, future leadernya Lintas Arta ini bisa berjalan dengan baik lah gitu ya. Tentu dengan cara-cara yang berbeda. Cara berbeda gimana? Ya tadi belajarnya online. Situasi coaching counselingnya juga online. Ya karena pertemuannya masih jarang lah, kita masih ngobrol. Ya memang ini tantangan buat kita gitu. Iya betul. Ya, kita tantangan, kita terus evaluasi. Karena mau saya atau mau kita bahwa semua karyawan Lintas Arta itu bisa menjadi pimpinan di sini. Betul. Bisa membawa Lintas Arta ke jenjang yang berikutnya lagi gitu. Jadi siap menghadapi apapun juga. Seperti kita juga siap menghadapi kondisi pandemi ini. Gitu. Jadi kemarin juga kita sudah mereorganisasi kita kan. Iya. Organisasi Lintas Arta. Jadi dulu kita punya ada data komunikasi Lintas Arta, ada IT services. Sekarang kita jadiin satu. Iya. Gimana Tar? Nah ini seru lagi nih. Memang gini, Lintas Arta ini mengalami perubahan yang cukup banyak tahun 2020. Pada saat pandemi itu perubahan banyak sekali. Betul. Satu perubahan dari sisi organisasi yang nanti kita jelaskan Pak. Yang kedua perubahan dari cara kerja. Iya. Yang ketiga perubahan dari cara belajar kan gitu ya. Cara belajar yang tadi kita shifting tadi. Nah, dan kita survive ya. Insya Allah survive ya. Karena masih dalam fase masih dalam fase perubahan ya sebetulnya. Nah, organisasi ini dimulai dari mana? Sebetulnya dimulai dari strategi kita Pak, yang berubah dari product centric ke customer centric. Nah, pada saat kita strategi kita berubah ke arah sana, sebetulnya organisasi kita harus mengikuti. Ya, karena customer sekarang melihatnya mencari solusi yang sifatnya total solutions. Jadi bukan hanya solusi-solusi yang terbelah-belah antara datacom dengan IT solutions. Ya, bagaimana caranya organisasi supaya siap? Organisasi nggak bisa seperti sekarang. Ya, di mana silo gitu ya. Yang sebelumnya maksudnya organisasi sebelumnya ada ITS, ada datacom. Sehingga kita mengubah organisasinya supaya kita bisa fokus pada customers. Ya, di mana sudah ada programnya CAM. Nah, ini organisasi juga harus mengikuti, sehingga organisasi dibentuklah ada organisasi marketing dan produk itu menjadi satu supaya bisa menangkap dengan jelas kebutuhan pelanggan dan setelah itu dilempar ke commerce. Habis itu baru masuk ke delivery operation, didukung juga teman-teman dari supporting function ya, corporate service dan juga HCM, bisnis strategi dan lain-lain. Jadi dasarnya adalah mengubah bagaimana organisasi kita ini lebih fokus pada customer. Nah, caranya gimana? Ya tadi gitu, organisasi harus diubah seperti yang sekarang kita lakukan. Sebetulnya itu dasarnya Pak ya. Sehingga silo-silo tadi untuk memberikan pelayanan ataupun solusi kepada pelanggan itu bisa secara total kita berikan kepada pelanggan. Itu sebetulnya. Jadi memang perencanaan tuh bagus ya. Awal-awal memang kita udah mengatakan bahwa kita bekerja online, kita putusin untuk flex work, kita putusin ini, kita siapin semua infrastrukturnya, kita rubah organisasinya sehingga bekerja bersama-sama gitu ya. Betul. Nah, satu lagi di depan organisasi yang untuk development dan sebagainya adalah marketing dan development. Betul. Baru kemudian masuk ke commerce, baru kemudian masuk ke delivery operation, kemudian baru supporting system semuanya. Gitu. Nah, saya mau nanya ke IT corporate nih, ya kan urusannya kan IT corporate yang mensupport seluruh IT Lintas Arta ditaruh di marketing dan development. Betul. Kira-kira apa visinya gitu? Gini Pak. Trennya untuk organisasi IT ya, khususnya di internal, itu udah shifting ya. Yang dulunya IT organisasi itu sifatnya supporting ya. Jadi kalau ada masalah dan lain sebagainya baru turun dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini trennya itu bergerak yang mengharuskan IT itu berjalan beriringan dengan bisnis gitu. Karena kenapa? Bisnis itu udah jantungnya IT gitu loh. Kalau dulu mungkin ya ada yang bisnis jalan tanpa IT juga jalan-jalan aja gitu ya. Nah karena sekarang ini bisnis memang udah jantungnya IT, jadi perubahan bisnis kan terjadi begitu cepat ya. IT juga kalau jauh-jauh tuh nanti ketinggalan gitu ya, nggak bisa ngiringin. Makanya posisi yang ada saat ini saya pikir udah sangat tepat ya. Kita bisa dengan jelas, dengan clear melihat arah perubahan bisnis ini kemana sih sekarang gitu ya. Sehingga kita bisa cepat tuh beradaptasi, kemudian mengadopsi hal-hal yang baru untuk bisa mensupport bisnis tersebut gitu. Kira-kira
idenya sih kayak gitu Pak. Harus Jadi mendekat ya. memang disengaja ditaruh di marketing dan development. Iya. Setiap produk yang dihasilkan itu harus selesai Yes. IT internalnya. Tidak lagi seperti zaman dulu gitu Iya. ya kan. IT itu cuma hitung-hitungan, ada keuangan dan sebagaimana gitu kan. Betul. Nah, ini adalah semua produk harus siapin IT-nya Betul, Pak. buat dukungan operation dan sebagainya. Bahkan nanti tambahan sedikit Pak, untuk investasi IT pun harusnya nanti udah ada linkingnya tuh ke arah revenue ya. Kalau dulu kan dia seolah-olah sesuatu yang sendiri terpisah gitu ya. Kita nggak ada. Ini mendukung revenue yang mana sih, itu nggak ketahuan gitu ya. Makanya yang kita sekarang ini bangun salah satunya yang fundamental itu enterprise architecture Pak. Itu kenapa kita kekeh pokoknya tahun ini tuh harus jadi gitu ya. Kita juga bikin tambah ya departemen baru untuk ngurusin itu. Tujuannya untuk itu untuk melinkingkan tuh dari bisnis revenue sampai ke bawah benar-benar infrastrukturnya. Jadi ada linkingnya gitu ya. Kira-kira itu sih Pak ininya. Jadi kalau bayangan kamu masa depan kayak gimana sih kalau buat kita? Masa depannya ya pastinya semua akan bertumbuh ke arah teknologi ya, digitalisasi ya gitu ya. Jadi memang menurut saya kita ini Lintas Harta ini memang salah satu nanti yang akan menjadi enabler lah gitu ya untuk proses-proses digital di semua industri gitu loh Pak. Jadi memang kitanya sendiri ya memang harus kuat dulu gitu ya. Kita harus kuat dulu. Semua produk-produk yang dihasilkan ya memang harus proven dulu ya. Karena kita akan membantu semuanya tuh untuk maju ke transformasi digital kira-kira gitu. Menurut saya Pak. Ya, kita nggak bisa lagi nanti udah nggak ada lagi lah kalau yang namanya gangguan itu nggak tahu gitu. Semua gangguan harus tahu dulu. Ya pelanggan bisa lihat dengan sosial media segala macam. Komplain bisa ya. Berlangganan juga nggak harus datang lagi sales harusnya sih. Tinggal lihat lagi. Oh kita mau ambil ini. Semua selesai gitu. Jadi memang ke depan kita harus siapin jauh lebih siap lagi nih kata teman-teman. Jadi emang akhirnya ujung-ujungnya banyak waktu nih. Dipakai apa waktu kita gitu kan? Harusnya gitu. Harusnya menjadi lebih manfaat kan kita kepada teman-teman semua gitu. Betul. Iya. Oh, Har, lihat gimana harapan Har? Saya melihat dari cara kerja ya. Kalau organisasi tadi kita sudah ubah gitu ya. Organisasi tinggal kita lihat nanti sejarah membuktikan bahwa organisasi ini tepat nggak. Tapi harusnya berdasarkan desainnya harusnya tepat insya Allah. Yang kedua kalau cara kerja memang nanti kita ke depan akan hybrid space ya. Hybrid working space. Ya, jadi itu akan jadi tren. Karena saya baca juga satu artikel bahwa memang 50% di dunia ini workforce itu menyatakan bahwa bekerja dari rumah itu lebih efektif. Ya, bekerja di mana saja lah tepatnya gitu ya. Bekerja di mana saja lebih efektif, tidak harus di kantor. Jadi nanti sebetulnya kombinasi antara bagaimana bekerja di luar kantor dengan bekerja di kantor, tentu dukungan teknologi itu menjadi emas gitu ya. Jadi kedepannya akan seperti itu. Bahkan nanti Pak, ini shiftingnya kalau di artikel itu menyebutkan bahwa dari working space jadi culture space. Karena bukan lagi hanya untuk bekerja, tapi membentuk budaya. Karena nanti kita tidak bisa monitor lagi orang bekerja seperti apa. Karena bekerja di mana saja. Nah, budaya apa yang kita mau bentuk? Nah, Lintas Harta itu nanti harus punya budaya seperti apa nih ya yang kita mau bentuk di dalam Pride. Nah, kita sudah punya Pride-nya, tapi Pride yang seperti apa nih? Karena Pride ini juga harus bisa beradaptasi dengan situasi yang baru nanti ke depan. Seperti itu Pak kurang lebih. Tapi tadi ada kalimatnya juga agak sedikit menolak saya juga dong. Kita buktikan dalam sejarah nanti gitu ya. Karena saya udah putusin bahwa ini Flexbox 2021 kita mulai gitu kan. Sudah tidak lagi bekerja di kantor gitu kan. Kemudian semua aplikasi kita lakuin segala macam. Nanti kita harus buktikan tiba-tiba pandemi selesai benar nggak begitu gitu. Kita bisa harus buktikan Pak. Harus kita buktikan kan gitu. Bahwa ini semua jalan dengan baik gitu. Ya mudah-mudahan lah. Ya, jadi harus buktikan tidak cuma kita bertiga, seluruh karyawan Lintas Harta juga harus buktikan bahwa ini memang terbaik dan kita bisa mulai pelayanan yang terbaik pada semua. Thank you nih, udah ngobrol-ngobrol. Ya jadi sebelum saya tutup, mungkin Feby, apa cita-citanya kan? Cita-citanya? Ya kalau cita-cita pribadi, ya sebenarnya ya ingin
berkarir lebih tinggi lah gitu loh Pak. Ya ganti saya lah ya. Ya, amin. Iya lah Pak, harus punya cita-cita Iya, gitu. semuanya gitu loh. Betul, semua. Pokoknya saya nggak dorong dari orang lintas sana ganti saya. Iya, Gitu. Amin. betul. Kalau buat negara, Ya intinya sih ya memberikan manfaat aja lah Pak buat semua orang gitu ya. Emang Kira-kira kita seperti harus itu. Har? Saya ini kan bentar lagi pensiun juga Pak ya. Oh iya, oke. 2 tahun lagi ya. Jadi memang saya punya cita-cita shifting jadi entrepreneur. Walaupun orang bilang telat ya, tapi ada contohnya Colonel itu KFC itu ya. Ya. Jadi mulainya dari umur 60 tahun tuh ya, jadi entrepreneur gitu ya. Nah, mudah-mudahan gitu ya Pak ya. Jadi saya mau shifting juga belajar jadi entrepreneur gitu ya. Persiapannya mulai dari mana nih? Sebetulnya anak saya yang ngerjain gitu. Ya anak saya yang mulai ya. Tapi bapaknya belajar aja gitu ya, ikut aja di situ ya. Gimana caranya kita mempersiapkan situ? Itu sebenarnya cita-citanya Pak ya. Cita. Jadi setelah di dunia profesional, gimana caranya shifting jadi dunia entrepreneur, walaupun usianya udah nggak muda lagi. Iya. Itu justru tantangannya. Jadi dan yang paling ultimate sih sebetulnya membesarkan anak-anak sampai lulus kuliah, berkeluarga dan lain-lain. Sebetulnya itu sih Pak kalau ultimate pribadi ya. Tapi kalau dari sisi karir, shifting ke karir dari profesional ke entrepreneur. Itu sih sebetulnya ya. Walaupun masanya masa pensiun seperti itu sih Pak. Tapi penelitian terakhir orang-orang di atas 60 ternyata produktivitasnya lebih tinggi Gitu Pak ya. ketimbang yang di bawah. Aduh. Jadi pas dong ya. Iya, benar produktivitasnya lebih iya. tinggi. Ya Presiden Amerika ya udah 70 lah. Iya betul ya, betul. Jadi kita jangan ini, kita dengan pengalaman, dengan semangat dan mudah-mudahan semua sehat lah ya. Iya, Pak, ya. itu yang paling penting. Oke, terakhir saya mau tanya ke Baby nih, gitu ya. Suka bubur diaduk apa nggak diaduk? Diaduk Pak. Hah? Kenapa diaduk? Saya anggapannya setiap suapan yang masuk itu rata semua. Ada kecapnya, ada cakwenya, dan sampai dengan kolaborasinya pas. sampai dengan suapan terakhir ya sama gitu. Kalau musik suka apa? Dangdut apa jazz? Jazz Pak. Oh jazz ya. Jazz. Ada improvisasinya. Walaupun dangdut sebenarnya lebih susah. Oh iya. Iya. Kopi pahit atau manis? Pahit Pak. Pahit ya. Oh, oke. Kalau Pak Ari, ini mie instan pakai nasi kan saya lagi ekspor atau pakai lontong? Belum pernah nyoba yang pakai nasi, udah pernah nyoba jadi mie instan pakai nasi aja Pak gitu ya. Karena udah pernah nyoba gitu ya. Kalau musik tadi apa? Dangdut atau jazz? Jazz juga sama. Oh jazz juga. Jazz juga. Mana dangdut Enggak ada yang mau banget. ngaku dangdutnya Pak. Kalau saya yang ditanya saya jawabnya dangdut lah. Jazz juga. Enggak ada sih, belum ini. Belum ada yang. Kalau diperhatiin pas itu dengar-dengar susah aja. itu dangdut itu susah, cengkoknya Iya, betul. segala macam gitu ya. Betul. Itu susah. Kalau penyanyi suka apa? Reza atau Isyana? Wah, ini tough nih ya. Oh, atau saya nanya mesti nanya khusus atau bagus kayak. Raisa Pak. Oh, Reza. Karena satu alma mater di SMA saya SMA 34. Dia juga SMA 34. Itu sih. Sama suaranya juga enak gitu. Oke. Oke. Pak Tri, Peggy, terima kasih obrolannya. Mudah-mudahan bisa manfaat untuk semua. Amin. Teman-teman semua. Terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat pencerahan dari obrolan kita dan keep empowering dan tetap bersama Revive Lintas Startup Podcast.